Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Meta ya yang udah ngebuka pelajaran kali ini. Ya, Kak Narman akan melanjutkan pelajaran yang kedua ya. Tadi udah sempat disinggung sama Kak Meta. Hari ini adalah belajar IPS ya. Tadi udah belajar bahasa Indonesianya kan sama Kak Dede. Nah, kemarin udah ngerjain belum TO 3 US-nya? Udah ngerjain? Udah ngerjain belum? Ya. Oh, enggak tahu. Oh, udah ya. Oke, baik. Eh, baik. Mari kita mulai pembelajaran IPS kali ini. Ya, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar, tidak ada gangguan sama sekali, semua sinyalnya bagus, semua dengerinnya bisa, semua ilmunya masuk ya. Semoga hari ini bermanfaat. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oh, TO3 SD. Nah, ini. Jika di dalam peta terdapat skala 1:20 juta, artinya yang C ya. Nah, setiap 1 cm, nah ini jangan di coret-coret. Jangan dicoret-coret ya, biar kita lancar, biar semuanya juga biar semuanya bisa menyimak dengan baik, biar yang lain juga nggak keganggu ya. Oke, Kak Narman lanjutin ya. Yang satu jawabannya C. Setiap 1 cm di peta sama dengan 200 km jarak sebenarnya. Teman-teman, adik-adik kan adik-adik juga belajar di matematika ya tentang perubahan atau konversi satuan dari sentimeter menjadi meter, desimeter, menjadi kilometer, menjadi dekameter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, 1:20 juta itu berarti sama juga 1/200 kilometer. Benar ya sekali. Nah, kalau 20 juta itu berarti 20 juta sentimeter kira-kira berapa meter? Ayo, naik 2 kali ya. Kalau naik 2 kali berarti dibagi 100. Berarti 1/200.000 meter. Kurang lebih seperti itu ya pembahasannya. Nah, ini kan kalau dalam matematik nih, ya kalau naik dibagi 10, setiap 1 kali naik ya. Kalau turun dikali 10 setiap 1 kali turun. Kalau 2 kali turun berarti 200, 3 kali turun berarti 1000, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 2, perhatikan informasi di bawah ini. 1, peta topografi, peta negara Indonesia, peta kepadatan penduduk, peta persebaran flora. Ya. Nah, berdasarkan informasi di atas, yang termasuk ke dalam peta khusus ditunjukkan oleh nomor yang D. Peta khusus, nama lainnya adalah peta tematik. Peta khusus atau peta tematik, peta yang hanya menjelaskan satu kenampakan atau satu fenomena. Nah, ya, maka jawabannya adalah 3 dan 4, yaitu peta kepadatan penduduk. Berarti ini informasinya, petanya cuma menjelaskan tentang kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kemudian peta persebaran flora. Flora tuh tumbuhan ya, kalau fauna itu hewan. Nah, peta persebaran tumbuhan, peta persebaran flora. Berarti ini di peta ini informasinya hanya menjelaskan tentang persebaran sebuah fenomena, ya, sebuah flora, sebuah tumbuhan. Misalnya tumbuhan anggrek ada di mana aja, kemudian tumbuhan jati ada di mana aja, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang 1, 2 apa? Yang 1 dan 2 ini merupakan contoh dari peta umum.
Kita lihat definisi dari peta umum dan khusus nih. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan atau gejala di permukaan bumi secara umum. Dalam peta umum digambarkan unsur-unsur alamiah, sungai, danau, laut, unsur sosial. Kalau peta khusus tadi karena udah singgung bahwa peta khusus atau di nama lainnya adalah peta tematik, ya. Itu adalah peta yang hanya menggambarkan satu kenampakan atau satu fenomena. Jadi dia cuma satu. Kalau cuma ngejelasin persebaran flora, berarti cuma ngejelasin flora doang. Kalau ngejelasin petanya, judulnya peta persebaran fauna, berarti di soal itu cuma menjelaskan tentang persebaran fauna. Misalnya harimau ada di mana aja, kemudian gajah ada di mana aja, kayak gitu. Ya, jadi dia nggak ngejelasin fauna, tidak menjelaskan yang lain. Ya, dia hanya menjelaskan tentang faunanya aja. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nih, bagian daratan yang menjorok ke laut. Nah, opsinya ada Tanjung, Teluk, Rawa, dan Danau. Jawabannya Tanjung. Nah, ya mungkin ada yang sering dengar Tanjung Priok, ya. Atau yang pernah tahu ya daerah-daerah ya di Jakarta Utara ya, seperti contohnya Tanjung Priok. Nah, itu adalah contoh dari Tanjung. Nah, kemudian apa sih definisinya? Nah, ini teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan. Kalau Tanjung daratan yang menjorok ke laut, kalau teluk itu bagian dari tubuh perairan yang menjorok ke daratan. Nah, ya, berarti perairan yang menjorok ke daratan namanya teluk, kalau dari daratan yang menjorok ke laut namanya Tanjung. Jadi kebalikan ya, kalau Tanjung sama teluk itu kebalikan. Nah, kemudian kalau apabila ukuran tanjungnya tersebut sangat luas, disebutnya sebagai semenanjung. Nah, seperti semenanjung Arab, ya itu contohnya. Jadi tanjungnya di Arab itu di kawasan Asia Barat ya, itu banyak sekali. Makanya disebut semenanjung Arab. Kemudian ini danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, air hujan, gletser, atau mata air. Kalau di Indonesia rata-rata danaunya terisi oleh air hujan, ya, air hujan. Ya, danau di Indonesia itu banyak banget. Kalau disebutin mungkin tidak selesai satu hari ya. Nah, contohnya kayak Danau Toba yang paling terkenal ya, menjadi ikon bagi Indonesia. Mungkin semuanya tahu ya bahwa Danau Toba itu paling terkenal di antara danau-danau yang lain di Indonesia. Selain Danau Toba juga ada Danau Singkarak, Danau Ranau, Danau Maninjau, kemudian danau ada tempe, tapi nggak ada danau tahu. Nah, adanya danau tempe ya, tapi nggak ada danau tahu. Ya. Adanya danau Tondano, Towuti, nah itu adalah semua jenis danau-danau di Indonesia. Kemudian kalau rawa itu adalah tanah basah yang selalu digenangi air. Jadi kalau bahasanya daratan yang tergenang air, namanya rawa. Nah, biasanya kalau daerah rawa ini daerah-daerah yang kurang subur untuk ditanami, ya. Oke, nomor 4. Nah, ini Pulau Sumatera ya. Nah, di Pulau Sumatera, nah itu terus tanda panahnya itu ngarah ke bawah. Nah, kalau kita bicara tentang Sumatera, kalau di ujung sini nih, di ujung bagian atas, ini dia Aceh ya. Nah, kalau di ujung ini berarti dia daerah apa nih? Lampung. Benar sekali, Lampung ya. Nah, ada di itunya ya. Berdasarkan gambar di atas, kenampakan buatan berupa pelabuhan yang terdapat di Provinsi Lampung. Jadi yang ditanya adalah pelabuhan di Lampung. Pelabuhan di Lampung. Nah, apa ya? Merak, Bakauheni, Tanjung Priuk, atau Gilimanuk? Nah, Kanaran punya petanya nih ya. Kita lihat ya. Oh, jawabannya adalah pelabuhan Bakauheni. Kita lihat ya, Kanaran punya petanya nih. Nah, ini Jakarta nih ya. Yang sebelah sama Kota Bekasi, Jakarta. Nah, di ujung sini ini ada Selat Sunda ya. Nah, Selat Sunda ini misahin antara Jakarta sama Lampung. Nah, Lampung sama Jakarta dipisahin sama Selat Sunda. Nah, pelabuhan yang di Jakarta namanya Pelabuhan Merak. Bukan di Jakarta, maaf. Pelabuhan yang di daerah Banten ya. Merak.
Nah, itu ya Pelabuhan Merak. Kalau yang di Jakarta Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, kemudian Pelabuhan Merak, kemudian kalau yang di Lampung adalah Bakauheni. Jadi kalau orang Jakarta atau orang Pulau Jawa mau nyebrang ke Sumatera, dia harus melewati dua pelabuhan ini, yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Merak ada di Banten, ya. Kemudian kalau Bakauheni ada di Lampung, ya. Kemudian kalau yang lain gimana Kak? Pelabuhan Gilimanuk ada di mana Kak? Ini dia Gilimanuk. Oh, Gilimanuk ya. Pelabuhan Gilimanuk ini ada di daerah Bali. Nah, ya, Pelabuhan Gilimanuk. Nah, biasanya sih kalau Pelabuhan Gilimanuk ini dia nyambungnya sama Pelabuhan Budi Banyuwangi, ya. Nah ini, jadi kalau orang-orang dari Jawa mau ke Denpasar ya, atau ke Bali, ya lewatnya Pelabuhan Gilimanuk atau Pelabuhan Banyuwangi. Ya. Jadi kalau Pelabuhan Gilimanuk adanya di Denpasar ya, adik-adik. Denpasar tahu di mana? Provinsi Bali ya. Bukan di Provinsi Bali, maksudnya di Pulau Bali ya. Pelabuhan Gilimanuk itu bukan di Denpasar, maaf ya. Kemudian kalau Tanjung Priuk, nah ini Tanjung Priuk itu ada di ujung ya, di ujungnya Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priuk ini pelabuhan tempat melakukan kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri atau dari Indonesia ke luar Indonesia, misalnya ke Singapura, ke Jepang, ke Malaysia, ke Eropa dan sebagainya ya, negara-negara. Nah, begitu juga sebaliknya dari negara-negara luar negeri kalau mau masuk barang-barangnya yang dikirim pakai kontainer itu harus masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Salah satu pelabuhan di Indonesia yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor barang. Ya. Kenapa? Karena kalau pengiriman distribusi lewat jalur laut itu lebih banyak muatannya. Kenapa nggak lewat bandara ya? Nah, pelabuhan ya kalau bahasa ininya tempat sandar kapal ya, tempat bersandarnya kapal, tempat berhentinya kapal. Kalau bandara kan tempat ya, istirahatnya pesawat, nah, bandara. Kemudian nomor 4, hasil dari kegiatan penangkapan ikan di laut. Jadi kalau perikanan itu ada dua. Nah, ini jawabannya tuna. Nah, mungkin ada yang pernah makan tuna? Ikan tuna udah pernah makan? Nah, ya. Hasil dari kegiatan penangkapan ikan tadi kan Ama udah bilang bahwa kegiatan perikanan itu ada dua. Ada kegiatan perikanan budidaya sama kegiatan perikanan tangkap. Ya, perikanan tangkap sama perikanan budidaya. Bedanya apa sih kalau perikanan budidaya sama ditangkap? Kalau ditangkap itu dia tinggal dijaring. Di laut biasanya kalau perikanan tangkap itu. Jadi ikannya nggak dibudidayain, ikannya udah ada di laut, dia berkembang sendiri, tinggal diambil, ditangkap. Nah kalau budidaya itu harus diberi makan dari kecil. Nah ketika udah besar baru perikanan budidaya itu harus diberi makan dari kecil. Nah, ya, ketika udah besar baru diambil. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Teman-teman tahu lah, ya ini ikan yang sering kita makan nih, yang pojok sebelah. Nah, ini yang paling sebelah kiri nih, ikan yang sering kita makan dan rata-rata orang suka dan sering beli. Nah, pecel lele. Nah, ikan lele ya, di pecel lele. Nah, ya di pinggir-pinggir jalan banyak. Nah, ini tuh ikan budidaya. Ya, yang ikan lele ini adalah perikanan budidaya. Salah satu medianya bisa tambak, bisa kolam, bisa wadah-wadah seperti drum ya. Itu banyak. Ya. Kemudian yang tengah ini ikan tuna. Ini yang tadi Kak Arman bilang, ini mungkin jarang sekali ya teman-teman mungkin tahu karena ini jenis ikan tangkap. Ya adik-adik ini ikan tangkap. Nah, ya ini kan laut nih ya. Ini adanya di laut. Ini tidak bisa dibudidayakan di ikan air tawar. Kalau ikan lele bisa di ikan air tawar. Ikan mujair. Nah, ini juga sama ikan air tawar. Ini juga budidaya. Nah, kemudian ikan gurame. Ini juga sama.
Ya, bandeng itu juga sama, budidaya juga. Kemudian kalau ikan tangkap berarti tuna, tongkol, ya tenggiri itu ikan tangkap. Ya, biasanya yang melakukan kegiatan perikanan tangkap itu siapa? Ayo, siapa? Siapa? Nelayan. Iya benar, nelayan ya. Jadi yang melakukan kegiatan perikanan tangkap adalah nelayan. Ya, dia menggunakan perahunya, kemudian menggunakan jaring, kemudian berlayar di malam hari, pulang di pagi hari. Kemudian hasil tangkapnya nanti dijual di tempat pelelangan ikan. Nah, baru deh sampai di pasar-pasar, sampai di tukang sayur dan kita bisa beli. Nah, ya. Ikan lele, ikan mujair, ikan gurame ini dia rata-rata di kolam atau di tambak. Kita lihat tuh gambarnya. Nah, ini yang Kak Nanan bilang ya. Nih, ini di danau bisa juga nih ya, dibikin semacam kolam ya. Nah, ini yang tadi Kak Nanan bilang nih, bisa menggunakan wadah ya. Yang ini nih. Nah, ini ya, ini kolam-kolam juga nih ikan ya. Ikan air tawar. Nah, ini wadahnya besar nih ya. Nah, ini adalah gambar-gambar tentang perikanan budidaya. Gambar-gambar tentang perikanan budidaya. Nah, kemudian ini adalah, nah ini yang tadi Kanan bilang, kalau perikanan tangkap ya seperti ini, dia harus ada perahunya. Kemudian ini ya perahunya, nah ini kiri kanannya adalah jaringnya nih ya. Nah ini, jadi mereka rata-rata kalau yang nelayan-nelayan tradisional itu rata-rata menggunakan perahu-perahu kecil untuk melaut, untuk menangkap ikan. Ya, oke. Sampai ini hasilnya banyak ya. Nah, ikan-ikan hasil lautnya, hasil menjaringnya, hasil menangkapnya. Ini juga sama ya. Oke, baik. Ini adalah perikanan tangkap. Nah, ini. Indonesia punya berapa bagian waktu? Ada yang tahu nggak? Indonesia punya berapa bagian waktu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Indonesia punya berapa bagian waktu? Tiga. Oh, Quinta, Fatima. Quinta bilangnya Wita, Kak. Pintar Quinta nih, ya jago. Fatima Syakur 3 waktu, Kak. Tata 3. Nadira 3 juga. Oh, pintar semua nih ya, jawabnya 3. Iya, benar 3. Tadi udah dijelasin sama Quinta. Quinta bilang WIB, Wita, sama Wit. Pintar Quinta ya. WIB singkatan dari kepanjangannya adalah waktu Indonesia bagian barat. Kalau WITA waktu Indonesia bagian tengah, ini yang ditanyain. Kemudian kalau WIT waktu Indonesia bagian timur. Nah, kita lihat yuk petanya. Mana aja sih yang masuk dalam waktu Indonesia bagian barat, mana aja daerah-daerah yang masuk dalam waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Kita lihat petanya. Oh, ini 3 petanya ya. Nah, jadi kalau Pulau Sumatera, semua daerah yang ada di Pulau Sumatera, kota-kota yang ada di Pulau Sumatera, Kota Lampung, Kota Pekanbaru, Jambi, Riau, Batam, Medan, Bukit Tinggi, Aceh, kemudian sebagainya ya, kota-kota di Pulau Sumatera itu masuk ke dalam waktu Indonesia bagian barat. Jakarta, Bekasi, ya Bekasi, Jakarta, Bekasi, ya dia masuk di wilayah bagian barat. Nah, Pulau Jawa ini masuk di bagian di wilayah bagian Indonesia bagian barat. Kalimantan di belah 2 ya. Nah, Samarinda, Balikpapan itu masuknya tengah. Kalau Banjarmasin, Pontianak itu masuknya di Indonesia bagian barat. Jadi Kalimantan dibagi 2. Ya, Samarinda, Balikpapan masuknya waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau kamu dari Banjarmasin mau ke Balikpapan, waktunya udah beda. Karena mereka berbeda bagian waktu. Yaitu Banjarmasin di barat, Balikpapan di tengah. Oke. Bali itu masuknya tengah. Nusa Tenggara masuknya tengah juga. Nah, kemudian Nusa Tenggara, Nusa Tenggaranya barat dan timur ya. Nah, tadi kan ada di optionnya ada kota Bima tuh. Nah, Bima itu ada di Nusa Tenggara Barat. Terus kan di optionnya juga ada kota Kupang. Nah, kota Kupang itu ada di Nusa Tenggara bagian Nusa Tenggara Timur. Kupang. Nah, terus Ambon, ya. Ambon di sini nih. Nah, di Maluku. Nah, Ambon ini ya. Kemudian ada Sorong. Nah, Sorong itu di daerah bagian baratnya ya, Papua Barat. Nah, jadi kita lihat
Jawabannya C ya. Nah ini Aceh waktu Indonesia bagian barat, Medan waktu Indonesia bagian barat, Bandung WIB karena masih di Pulau Jawa nih. Pulau Sumatera nih Aceh Medan. Tadi kan Kang Arman bilang kalau Pulau Sumatera rata-rata bukan rata-rata semuanya ya. Semuanya berada di waktu Indonesia bagian barat. Aceh kan di Sumatera. Medan juga di Sumatera. Ya, itu Sumatera Utara kalau Medan. Ya. Bandung, nah Bandung ini ibu kota provinsi Jawa Barat, Pulau Jawa kan? Jawa Barat masih Pulau Jawa kan? Belum geser kan? Nah, kalau belum geser berarti dia masih waktu Indonesia bagian barat. Surabaya, nah tadi di petanya dia masih masuk dalam waktu Indonesia bagian barat. Bima, Bima itu di sini teman-teman nih, adik-adik di Nusa Tenggara Barat nih. Bima nih ada tulisannya, Bima ya. Kemudian Kupang itu di Nusa Tenggara Timur, waktu Indonesia bagian tengah. Sorong itu di sini, di Papua. Itu masuk ke dalam waktu Indonesia bagian timur. Kemudian Ambon di sini, di Maluku, masuk ke dalam waktu Indonesia bagian timur. Jadi jawabannya adalah C. 7. Bukit Asam di Sumatera Selatan. Bukit Asam ini sebuah daerah di Indonesia yang terkenal sama hasil tambangnya berupa batu bara. Nah, kalau gas alam di mana? Ada yang tahu nggak? Gas alam ada di mana? Ayo, chat lagi. Kanan menungguin chatnya. Di bumi. Oh iya, semua di bumi. Oh, benar. Oke, gas alam ada di tahu Arun nggak? Arun. Nah, pernah dengar nggak Arun? Nah, Arun itu ada di Aceh. Jadi salah satu kota di Indonesia yang terkenal sama gas alamnya adalah Arun. Ya. Kemudian kalau terkenal sama aspal, Buton, bukan Button, Buton. Ya, jadi Indonesia ada kota juga yang namanya dari bahasa Inggris ya, Buton. Ya. Buton, ya. Mas ini ada di Papua ada, di daerah Jawa juga ada, namanya daerahnya Cikot. Nah ini petanya. Ini peta cadangan minyak buminya. Sebar ya di Indonesia. Indonesia memang kaya sama sumber daya alamnya. Ini cadangan batu baranya. Banyak ya teman-teman. Ada di Aceh, ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan juga berapa, Papua juga ada. Nah ini tadi Kak Rahman bilang Buton. Buton itu ada di Sulawesi, pulau terpisah ya. Dari pulau Sulawesinya, di sebelahnya Muna. Muna. Ya, Kabaina. Oke. Bahan baku grafit. Kalian pasti bingung kalau grafit. Tapi padahal kalian rata-rata menggunakannya, teman-teman. Adik-adik. Nah, adik-adik menggunakan bahan baku grafit. Ya, bukan bahan bakunya. Teman-teman, adik-adik menggunakan benda yang bahan bakunya sebenarnya berasal dari grafit. Nah, ya. Sebenarnya bahan bakunya grafit. Nah, ya. Apa itu yang benda yang bahan bakunya grafit? Jawabannya pensil ya. Oke, pensil. Kalau kain bukan dari grafit. Ada yang tahu kain dari apa? Ayo chat. Kain dari apa kain? Kain dari apa? Sutra. Salah. Kapas, Fadia Nur Hanan. Benar sekali, pintar ya. Kalau kertas. Sekarang kertas dari apa? Ayo, chat. Kertas dari apa? Kertas dari apa? Dari kayu. Benar sekali. Ya, dari awalnya kertas ada itu dari pohon. Pohonnya ditebang jadi kayu, kayunya diolah jadi bubur kayu jadi atau bubur kertas jadi kertas. Ban, ada yang tahu nggak ban dari mana ban? Bannya dari bahan bakunya apa ban? Bahan baku ban. Wah, kanan seru nih ya, pintar. Karet. Kita karet. Ya, benar. Pinter-pinter nih, Muhammad Firmansyah, Sakarafi, keren. Ya.
Jadi ban itu berasal dari karet. Karet itu berasal dari getah karet. Getah karet itu berasal dari pohon karet yang disadap. Nah, jadi pohon karetnya ditanam, kemudian kalau udah bisa disadap, diambil getahnya disadap, kemudian setelah disadap, getah karetnya diolah jadi karet. Karetnya diolah jadi ban. Nah ini ya grafit itu ini nih ya, grafit jadi pensil, grafit jadi pensil, pensil yang sering kita gunain buat ulangan, buat ujian, buat belajar di sekolah ya. Pensil yang sering kita gunain buat nulis di buku ya, grafit. Nah ini baju pakaian yang kita sering gunakan berasal dari kain, kain berasal dari benang, benang berasal dari kapas. Jadi urutannya gitu. Kapas dari benang, benang jadi kain, kain jadi pakaian. Ya, yeah. Jadi rata-rata pakaian yang kita gunakan berasal dari kain, kain berasal dari benang, benang berasal dari kapas. Jadi nggak langsung dari kapas jadi pakaian ya. Harus ada proses perubahan lebih dulu. Ya. Dari kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi pakaian. Wow, ini gelondongan kayu, kayu yang sudah ditebang. Berasal dari pohon, akan menjadi kertas. Ini teman-teman, kertas tuh kalau belum dipotong-potong bentuknya gulungan. Gulungan. Jadi ini bukan benang ya, tapi ini gulungan kertas. Jadi kertasnya ukuran besar. Ya. Nomor 9. Ini getah karet, ini karet, dan ini jadi ban. 9 berikutnya yang bukan karakteristik perusahaan perseorangan. Ada yang ayahnya pengusaha? Ada nggak? Oke. Apa sih karakteristik perusahaan perseorangan? Kita lihat dulu ya karakteristiknya. Nah ini. Relatif mudah didirikan, juga dibubarkan. Mudah didirikan, juga mudah dibubarkan. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri, tidak dinikmati oleh orang lain. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Jangka waktu barang saat tidak. Oke, jawabannya ini C ya teman-teman. Perusahaan milik negara, jawabannya adalah Bank Mandiri. Perusahaan milik negara. Atau kalau ini pelajarannya adalah badan usaha milik negara. Nah, terus yang Bank BCA, Bank Danamon sama Bank Bukopin itu apa? BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Atau milik perorangan, bisa kelompok juga, bukan milik negara. Nah, selain Bank Mandiri, ada beberapa bank yang juga punya negara. Kita lihat yuk, adik-adik. Nih, BNI itu punya pemerintah. Punyanya pemerintah Indonesia. Bank Mandiri juga sama, tadi kan jawabannya Bank Mandiri. Nah, Bank BRI, mungkin ini sering lihat. Bank BTN juga sama. Ini 4 bank milik pemerintah Indonesia atau badan usaha milik negara. Ya, jadi yang mengatur, yang mengelola adalah negara Indonesia. Selain badan usaha milik negara, ada juga bank-bank yang miliknya bukan milik negara, tapi milik pemerintah daerah. Teman-teman tahu atau adik-adik pernah lihat bank atau ATM Bank DKI, atau kalau di Bekasi ini Bank Jabar. Pernah lihat ya? Bank Jabar. Nah, itu bukan badan usaha milik daerah, milik negara, tapi milik daerah. Daerah mana? Ada yang tahu nggak kalau Bank Jabar? Milik daerah mana? Provinsi mana? Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Ayo, 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 ayo. Jawa Barat, Jawa Barat. Saya tahunya Bank Jateng. Pernahnya Bank Jateng. Iya, Bank Jateng juga sama. Badan usaha milik daerah. Daerah Jawa Tengah. Nih, Bank BCA. Nah, Bank Danamon, Bank Bukopin, sama Bank Sinarmas. Ini bukan milik negara, tapi milik swasta. Ini yang 9C ya. 8-nya D, pensil. 11, keuntungan yang diperoleh anggota koperasi. Nah, koperasi ya, koperasi sekolah ya. Biasanya kalau di sekolah itu ada namanya koperasi sekolah. Nah,
Koperasi sekolah itu biasanya kan jualan buku, jualan pensil, jualan peralatan-peralatan sekolah, ya, atribut-atribut sekolah. Nah, itu keuntungan dari koperasi namanya disebut bukan laba. Kalau laba itu keuntungan jualan pedagang, itu namanya laba. Kalau keuntungan koperasi itu namanya sisa hasil usaha. Kalau dividen itu tahu perusahaan nggak? Perusahaan besar kayak boleh disebut mereknya perusahaan-perusahaan mie instan, perusahaan-perusahaan elektronik, itu mereka keuntungannya bukan laba, bukan juga sisa hasil usaha, tapi dividen. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik perusahaan, namanya dividen. Ya. Simpanan wajib, simpanan yang ada dalam koperasi. 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bahan baku dalam pembuatan hasil produksi tersebut adalah apa ya? Bahan baku pakaian kain benang tadi udah kan Arman jelasin. Pakaian berasal dari kain. Kain berasal dari benang. Benang berasal dari siapa lagi? Kapas. Faza, pinter. Kapas, pajak pinter. Muhammad Firmansyah, kapas, bener. Kapas, kapas, kapas. Ya, benar. Ya, pinter semua. Kalau gandum, ada yang tahu nggak gandum? Kalau gandum sebenarnya nggak banyak di Indonesia, tapi ada. Ya, gandum itu makanannya orang-orang luar negeri, orang-orang luar, orang-orang bule. Ya, bule bukan temannya Pak Le ya, bule. Ya, bule itu orang luar negeri. Nah, bulenya itu makanannya gandum, bukan nasi. Nah, roti mereka ya. Gandum itu biasanya makanan bahan baku roti. Ya, salah satunya terigu ya. Nah, kedelai, banyak yang tahu atau suka makan tempe sama tahu nggak? Nah, itu bahan bakunya kedelai, bukan keledai. Kedelai. Kedelai ya, ingat, kedelai. Kalau keledai hewan. Kedelai itu bahan baku untuk membuat tempe dan tahu. Oke. Kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Nah, ini nih ya. Kapas, benang, kain, pakaian. Ya. Lanjut ke nomor. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini jawabannya adalah menimbulkan polusi. Apa sih polusi? Polusi itu pernah di belakang mobil bis, atau di belakang mobil metro mini, atau di belakang mobil truk. Terus mereka ngeluarin gas pekat, itu namanya polusi. Nah, kelemahannya mereka menimbulkan polusi. Semua kendaraan bermotor itu nimbulin polusi. Ya, kecuali kalau yang bahan bakarnya mungkin bahan bakar yang tidak ada yang ada ya menimbulkan polusi. Kalau bahan bakarnya listrik, ya itu tahu kan sepeda listrik, selis. Nah itu dia nggak mengeluarkan asap. Apa kelebihannya? Memuat banyak penumpang. Nah, nih, banyak yang suka berdiri saking penuhnya. Ya, sampai ada yang di atas, ya, karena pengen pulang. Ya, jadi kelebihannya memuat penumpang lebih banyak. Kalau motor kan cuma 2, kalau mobil kan cuma maksimal 8. Ya, maksimal 8 kalau mobil. Kalau mobil-mobil pribadi ya. Kalau bus bisa puluhan, bisa 20, 30, kalau berdiri mungkin bisa 40, mungkin bisa ada yang sampai jalannya miring-miring, ya itu biasanya. Ya. Nah, kekurangannya tadi menimbulkan polusi. Nah ini asap pekatnya namanya polusi. Polusi nanti naik ke atas, udara jadi kotor, jadi nggak sehat. Terus kita juga nggak bisa lihat pelangi, kita juga nggak bisa lihat kabut, ya. Tapi sekarang kita bisa lihat kabut karena sedikitnya aktivitas kendaraan di Jakarta, di Bekasi, kita bisa lihat kabut. Oke, coba deh pagi-pagi keluar rumah, jangan keluar, cuman keluar halaman ya, jangan keluar rumah main-main ke sana, jangan. Keluar halaman, kenapa sih udaranya paginya seger banget? Karena memang sangat-sangat jarang aktivitas sekali sekarang ya. So, karena polusinya juga sedikit.
Perhatikan tabel di bawah ini, jawabannya adalah A. A1 itu apa? Majalah. B1 itu tabloid. B2 itu adalah B1 itu koran harian. B2 itu tabloid. Media cetak. Sekarang semuanya sudah beralih. Tabloid, majalah, dan koran harian menjadi media elektronik. Ya, kalau dulu banyak loper koran, banyak yang jual koran di pinggir jalan, banyak tukang koran keliling, sekarang mungkin udah jarang karena dari media cetak berganti menjadi media elektronik. Ini dia majalah, ini dia koran, ini dia tabloid. Ini adalah media cetak yang ada di Indonesia. Koran ada, ya ini ada merek-mereknya. Majalah, ada tabloid. Lanjut, media online. Nah ini jadi sudah tidak lagi menggunakan kertas tapi menggunakan tablet, menggunakan handphone. Ya, adik-adik mungkin ya ini nama-namanya, nama-nama media online-nya ada ini ya, ini ya. Oke, mungkin teman-teman sekarang sudah juga jarang melihat koran, ya, karena memang berita sudah ada di elektronik, sangat cepat, ya, sangat up to date. Perhatikan gambar di bawah ini. Rumah di Indonesia, rumah tradisionalnya banyak banget. Provinsinya aja ada 34. Ya. Berarti ya ada sekitar 100-an kali ya suku. Ya, berarti rumah adatnya juga lebih dari 30. Ini adalah gambarnya adalah rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan, yaitu rumah tongkonan, bukan tong kosong. Tongkonan, bukan tong kosong. Tongkonan ya. Oke, kalau limas dari mana? Ini dia, limas dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu salah satu kotanya yang terkenal adalah Palembang. Palembang terkenal sama apanya? Ayo. Ayo. Palembang terkenal sama apanya? Pempeknya, benar. Pempek. Ya, betul. Rumah Bae Leo, Maluku. Ada yang tahu makanan khasnya? Makanan khas dari Maluku apa? Ini rumah Bae Leo. Rumah Bae Leo dari Maluku ya. Apa makanan khas orang-orang Maluku? Suku papeda. Teddy keren. Pinter nih Teddy Suryani ya. Papeda. Oh, sagu. Sagu itu bukan ini ya, bahan ya, bahan membuat papeda. Papeda, Kamilia, Andi Salwa, keren ya. Hussein, ya keren semua, pinter-pinter semua ya. Oke, Sumatera Barat, rumah Gadang terkenal sama apanya? Kalau Sumatera Barat, jam gadang, selain jam gadang apalagi? Oh, rendang, pintar, Andi Salwa ya. Oke, rendang, Faisah, Muhammad, Fahri Putra, ya, pintar semua. Oke, 16. Cerita mengenai terjadi suatu daerah disebut dengan legenda. Kalau mitos itu cerita-cerita tentang dewa-dewa. Dewa Yunani, dewa-dewa Olympus, dewa apa. Pokoknya itu adalah disebutnya, cerita tentang dewa itu adalah disebutnya mitos. Ini kalau dongeng cerita singkat tentang hal-hal aneh yang tidak masuk akal, berbagai jiwa kesaktian yang biasanya mengisahkan dewa raja, pangeran, dan putri. Mitos cerita masyarakat yang ditokai oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain. Kalau fabel menciptakan kehidupan hewan. Suku Gayo dan Alas. Suku Gayo dan Alas merupakan nama suku yang berasal dari provinsi Oke, suku Gayo dan Alas merupakan nama suku yang berasal dari provinsi Aceh. Ya. Kalau Riau apa? Nih ya, Riau. Ini Sakai. Suku Sakai. Kalau Jambi suku Kerinci. Kalau suku Bengkulu itu suku Rejang.
Kalau Bekasi sukunya apa? Ayo, Bekasi sukunya apa? Bekasi, Bekasi. 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 Bekasi sukunya apa? Sukunya Betawi. Andi Salwa. Oke. Ananda Lutfi Fikriansyah, suku Betawi Kak. Oh, pinter. Nanda Lutfi. Khairi Akmal, Betawi Kak. Oh, keren. Ya. Ahmad Murhan, Betawi Kak. Oh, Saka Raffi, Betawi Kak. Oh, pinter semua ya. Oke. Nah, ini prasasti Ciarete dari Kerajaan Tarumanegara seperti gambar di atas adalah isinya adalah telapak kaki Raja Purnawarman. Ya, telapak kaki Raja Purnawarman. Ya. Nah, ini isinya. Inilah tanda sapasang. Ini tulisan yang ada di prasasti Ciarete ya. Nah, ini kan ada tulisan-tulisan nih. Ini di artikan menjadi seperti ini. Ya, inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Ya, telapak kaki yang mulai sang Purnawarman. Siapa dia? Dia adalah raja dari kerajaan Tarumanegara. Ya. Nah ini, Tugu, penggalian Sungai Gomati dan pemberian 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kaum Brahmana itu siapa? Ayo, chat lagi. Kaum Brahmana itu siapa? Kaum Brahmana adalah salah satu sistem kasta yang dikenal dalam agama Hindu. Ada Brahmana, ada Sudra, ada Waisa, ada Kesatria. Nah, Kanalan tanya nih, apa yang siapa sih kaum Brahmana itu? Kita lihat chatnya, ya. Ayo, ayo. Ayo, kaum Brahmana. Siapa? Ada yang tahu nggak? Kaum tertinggi, kaum agama Hindu, kaum Brahmana. Iya, kaum tertinggi, tapi siapa? Pendeta. Ini siapa yang jawab? Muhammad Firmansyah. Benar banget ya. Kaum pendeta, kaum Brahmana ya. Oke, lanjut ke nomor 19. Sultan Luku merupakan sultan yang berasal dari Kesultanan Tidore. Nah, Kanaman mau tanya, sultan dari Makassar yang terkenal sama julukannya ayam jantan dari timur. Apa? Apa? Sultan yang berasal dari Makassar yang punya julukan ayam jantan dari timur. Ayo, chat lagi. Ayo, chat lagi. Sultan Hasanuddin, dapat. Sultan Hasanuddin Kak, Teddy. Wah, Teddy jawabnya dari tadi betul terus ya. Pinter nih Teddy nih. Oke, Desta Arjuno. Kayaknya kenal nih, Sultan Hasanuddin. Oke, Sultan Hasanuddin, pintar. Ya. Nah, kalau Demak siapa? Ayo. Raden apa? Ayo. Demak, Raden apa? Raden apa yang terkenal dari kerajaan Demak? Raden apa? Raden Patah, Husein, pintar. Wih, pintar nih Husein ya. Oke. Kita lihat gambarnya yuk adik-adik. Ini dia Sultan Luku Muhammad Amiruddin. Lahirnya 1738. 1738. Sekarang 2020. Sekitar 300 tahun yang lalu. Meninggal di 1805. Kita masih belum ada ya adik-adik. Sultan Hasanuddin yang tengah nih, gagah berani ya. Dari Makassar, Raden Fatah dari Demak. Sultan Babulah, seorang raja atau sultan dari kerajaan Ternate. Jadi, Ternate dan Tidore ini adalah dua buah kerajaan atau kesultanan yang ada di Maluku. Ternate, Tidore. Ya, selain Bacan, Ceglolo, ya. Obi. Nih, Herman William Dendel, salah satu gubernur jenderal yang pernah menjabat menguasai Indonesia. Ada yang tahu Herman William Dendels ditugaskan untuk ngapain di Indonesia? Dia ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa.
Nih, dari agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Siapa dia? Dia adalah orang kepercayaan dari pemerintahan Prancis, Herman William Denis. Jadi tugas pertama dia agar Pulau Jawa tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, Daniels diminta untuk memperbaiki keadaan tanah di Indonesia lewat sistem kerja paksa, kerja dipaksa. Nah, kerja yang tidak didapat uang, kerja yang tidak dapat gaji, kerja yang tidak bahkan pun tidak dapat, ya. Makanya banyak yang kelaparan di masa-masa penjajahan dulu. Ini membuat jalan raya dari Anyer sampai Panorokan, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Bentengnya didirikan untuk mengusir penjajah, ya, mengusir atau melawan Inggris. Ya. Jadi dia mendirikan benteng pertahanan. Jadi kalau di perang-perang itu benteng pertahanan berfungsi untuk tempat berlindung, kemudian sebagai juga tempat menyerang. Ya. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang Indonesia. Jadi kalau hanya orang dari luar atau penjajahnya, maka tidak ada kekuatan yang besar untuk melawan penjajah. Menulis buku History of Java, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, para bupati dijadikan pegawai pemerintah. Ini adalah kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang pernah dilakukan oleh Herman William Denis. Yang ditugas awalnya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Ini Kapiten Patimura, orang yang ada di gambar mata uang Indonesia, karena dia adalah salah satu pahlawan dari Maluku. Thomas Matulesi, ya, nama ininya. Keberhasilan Patimura dalam menghadapi Belanda adalah menguasai benteng Dorset. Benteng Dorset dulu pernah dikuasai oleh Belanda, kemudian berhasil direbut oleh Patimura dan para pengikutnya. Jadi Patimura itu memimpin warga masyarakat atau masyarakat Maluku, ya, tempat dia tinggal, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang melakukan waktu itu penjajahan dan tindakan semena-mena. 16 Mei 1817, benteng Dorset diserbu oleh rakyat Saparua. Saparua ini tempat tinggalnya Kapiten Patimura, dan dia memimpin pasukannya untuk melakukan perlawanan dan merebut benteng Dorset. Ini GAPI, ya, jawabannya. Organisasinya bahasa informatis adalah organisasi yang maksud adalah GAPI. Nih, Pusat Tenaga Rakyat. Keibodan apa sih? Kalau Keibodan itu nih pasukan yang berfungsi sebagai pembantu polisi. Jadi Jepang dulu hadir ke Indonesia, mereka membentuk sebuah pasukan bernama pasukan pembantu polisi yang bernama Keibodan. Kenapa polisinya harus dibantu? Karena untuk kan mereka lagi perang tuh. Ya, Jepangnya lagi perang sama sekutu, ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, ya. Jadi mereka butuh bantuan. Nah, tapi Keibodan ini ditugaskan untuk mengatur lalu lintas dan keamanan di desa-desa. Terus tentara Jepangnya apa? Tentara Jepangnya perang sama Belanda. Jadi mereka menugaskan orang-orang Indonesia dilatih untuk menjadi seorang pembantu polisi. Pembantu polisi, bukan polisi. Karena tentara Jepangnya sibuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah sekutu Belanda, Inggris, Prancis, dan kawan-kawannya. Kalau Cuosangin apa? Cuosangin itu Dewan Pertimbangan, ya, mungkin kalau zaman-zaman sekarang kayak DPR, MPR gitu deh. Ya.
Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Nah, peta itu ternyata adalah singkatan ya. Nah, kepanjangannya adalah Pembela Tanah Air. Nah, didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943, ya, 2 tahun sebelum kemerdekaan. Muhammad Hatta. Nah, dalam penyusunan naskah proklamasi. Sebentar, Kang Arman mau tanya dulu, kan selain Muhammad Hatta, ada lagi tokoh proklamasinya. Kang Arman mau tanya, siapa tokoh proklamasi selain Muhammad Hatta? Ayo, chat lagi, chat. Siapa? Insinyur Soekarno, benar. Insinyur Soekarno, benar. Ahmad Subarjo, oh Haidar pintar, Khairi Akmal, Fatima, Afida, oh pintar semua. Terus siapa yang ngetik proklamasi? Siapa? Ayo, Sayuti Malik, oh Teddy lagi pintar, Teddy Surya. Oke. Nah, kira-kira apa sih peran dari Ahmad Suwarjo dan Muhammad Hatta dalam, nah, ini jawabannya dalam menyusun pernyataan tentang peralihan kekuasaan. Yuk kita lihat posisi Ahmad Subarjo, karena dia salah satu penyusun kan ada 3 tuh, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Kita lihat yuk, ketiga perannya, ini dia. Oh, Pak Ahmad Subarjo itu kalimat pertama adik-adik, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Itu adalah poin dari Ahmad Subarjo. Ini gambarnya yang ini ya. Ini yang ini, bukan yang kartun ini. Ini bukan Pak Ahmad Subarjo. Yang ini, yang bawah. Pak Ahmad Subarjo. Terus kalau Pak Muhammad Hatta perannya adalah pengalihan dan pemindahan kekuasaan. Ini kan menyusun pernyataan tentang peralihan kekuasaan. Itu adalah hasil karya buah pikiran dari Pak Muhammad Hatta. Terus Pak Soekarno ngapain? Pak Soekarno menulis ide-ide dari Pak Muhammad Hatta dan dari Ahmad Subarjo. Ya. Kemudian hasil dari pemikiran 3 orang itu kemudian diserahkan ke Sayuti Malik dan kemudian diketik pakai mesin ketik. Karena dulu belum ada laptop, adik-adik. Belum ada laptop, belum ada notebook, belum ada komputer. Indonesia masih pakai mesin ketik. Yang mengetik adalah Sayuti Malik. Ayo, karena ada punya pertanyaan satu lagi tentang peristiwa proklamasi. Kan dikibarkan bendera merah putih. Pertanyaannya, siapa yang membuat bendera merah putih? Ayo, diketik. Kansa Andini, Ibu Fatmawati. Oh ini siapa? Fajar Hendra. Bukan, kalau kalau Latif Suhud ya itu adalah orang yang mengibarkan bendera, bukan membuat bendera. Kalau yang membuat bendera adalah Bu Fatmawati di Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok. Oke. Kang Arman cuma bisa sampai bahas soal nomor 24. Kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik ke konsultasi di WhatsApp group ya, boleh nanti tanya-tanya di sana tentang pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, yang belum gabung ke NF, ayo gabung, ikut jadi bagian keluarga besar Nurul Fikri lagi. Yuk, kita masih tetap buka untuk pendaftarannya, tapi secara online. Jadi kalian bisa hubungi kakak-kakak di WhatsApp ya. Kan kalian punya tuh nomor telepon kakaknya ya di lokasi tempat kalian belajar yang sekarang ini, yang kelas 6 ini. Jadi kalau ada yang mau gabung di kelas 7 silakan, kita masih buka pendaftaran secara online. Ya, silakan hubungi nomor WhatsApp yang sering menghubungi kalian memberikan informasi. Nah, yuk ditunggu jadi bagian keluarga besar Nurul Fikri. Kang Arman kembalikan ke Kak Meta. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Silakan Kak Meta. Kak Meta. Ya, Kang Arman. Oke. Nah, hai, gimana semua tadi pembelajaran dengan Kang Arman? Semoga semuanya paham ya apa yang udah Kang Arman berikan. Nah, sebelum
sebelumnya kita harus ngapain? Ucapin terima kasih dulu ke Kak Narman. Makasih Kak Narman atas ilmunya yang udah diberikan ya. Nah, adik-adik nanti ketika nanti kita udah tutup sesinya ini, sesi pembelajarannya, jangan lupa absen pulang juga ya. Tadi kan udah absen dateng nih, nanti kita absen pulang juga. Di linknya sama kayak yang tadi juga ya, linknya. Yang ada di-share di WA grupnya masing-masing. Nah, jadi sekian untuk pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS pada hari ini yang diajarkan oleh Kak Dede dan Kak Narman. Terima kasih untuk Kak Dede dan Kak Narman. Dan kakak juga mau mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari kakak ya. Nah, kakak juga mau ngajak kalian, ayo gabung lagi, ntar di kelas 7-nya di NF ya, biar kita ketemu lagi, biar bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Jangan lupa ya, kelas 7-nya tetap les di NF, oke? Nah, sekian dari kakak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.